Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Mersiana Darniati Murni, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan tentang menganalisis pasien COVID-19 menggunakan teori Rocipi. Pada awal tahun 2020, dunia diguncangi oleh wabah penyakit virus corona. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau coronavirus disease adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga disebut virus corona. Seperti yang kita tahu bahwa virus corona muncul pada bulan Maret hingga sekarang, di mana virus tersebut menguasai sekumpulan kelompok yang besar ataupun kecil dalam waktu yang singkat, atau lama atau sering disebut kolektif. Virus corona melanda beberapa negara di dunia, dimulai dari Wuhan dan sekarang sudah menyebar ke 10 provinsi. Penyebaran sangat cepat hingga melumpuhkan ekonomi di berbagai negara. Corona atau yang disebut COVID-19 tidak pandang bulu menyerang negara yang ada di belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Adanya wabah penyakit coronavirus atau nama resminya COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi telah membuat 213 negara yang ada di dunia untuk melindungi warga negaranya. Sampai dengan tanggal 23 April 2020, berdasarkan data World Meter tercatat ada 2.632.441 kasus COVID-19 di dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 183.862 orang meninggal dunia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka pencegahan virus corona. Namun, beda halnya di Indonesia, di mana penerapan lockdown tidak diterapkan, seperti yang dilansir dari Sukabumi Update.com. Namun dikatakan bahwa sampai saat ini negara kita tidak menerapkan sistem lockdown seperti negara-negara lain. Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Biku Adi Sasmito, menyampaikan alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Hal itu berkaitan dengan keadaan perekonomian rakyat. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini begitu banyak isu berapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID-19, tapi oleh rejim kesehatan dimasukkan dalam kategori COVID-19. Maka dari itu saya akan mencoba menganalisis fenomena tersebut menggunakan teori Rocipi menurut Aan Seidaman yang dikutip dari buku Konstitusi dan Human dalam Konstruksi dan Hukuman dan Kontroversi Isu yang ditulis oleh Profesor Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam suatu NA atau naskah akademi terdapat 7 indikator atau faktor yang harus ada, yang dikenal dengan istilah Rocipi: rules, opportunity, capacity, communication, interest, proses, dan ideologi. Dari 7 indikator tersebut dibagi menjadi indikator subjektif dan indikator objektif. Termasuk dalam indikator dan atau faktor subjek ini adalah interest dan ideologi. Yang pertama, interest, terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku peran atau pembuat undang-undang maupun yang terkena atau masyarakat yang aturnya. Yang kedua, ideologi, terkait dengan masalah yang lebih luas cakupannya, yakni nilai sikap serta
selera dan bahkan mitos-mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia agama, kepercayaan, politik, sosial, dan ekonomi. Sedangkan yang termasuk indikator dan atau faktor objek adalah roles, opportunity, capacity, communication, dan proses. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang roles atau peraturan adalah faktor yang bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Oleh sebab itu, pembuatannya harus selalu mengingat peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau ini diabaikan, maka bisa timbul penolakan bahkan digugah secara hukum untuk dibatalkan melalui judicial review atau dengan kata lain menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku yang bermasalah. Ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung. Seperti yang kita tahu bahwa semenjak munculnya virus corona COVID-19 di Indonesia, pemerintah membuat peraturan tentang COVID-19 berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2010 tentang penerapan disiplin dan hukum protokol keseharian sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID di Kabupaten Manggarai, yang dinyatakan yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi seperti bagi perorangan akan diberikan teguran lisan atau tertulis, denda administratif, serta kerja sosial. 2. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggaraan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, denda administratif, serta kerja sosial, pembubaran kerumunan, pemberhentian sementara operasional, dan pencabutan izin usaha. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah guna pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan atau mengikuti peraturan yang mereka buat. Karena untuk pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 ini bukan hanya pemerintah saja, tapi aturan ini perlunya juga kesadaran dari diri kita sendiri. Yang kedua, opportunity atau kesempatan adalah faktor lingkungan eksternal dari pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perantau atau larang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Faktor ini menutup pembuatan peraturan perundang-undangan, memahami tentang konfigurasi dan kesadaran real masyarakat yang akan dikenakan peraturan yang akan dibuat sebat hukuman yang tak berpijak pada realitas sosial tak akan dapat bekerja secara efektif. Yang kita ketahui bahwa orang yang mengetahui segala peraturan atau penyebaran virus corona itu orang yang pakar dalam ilmu kesehatan. Namun begitu banyak isu atau berita yang sekarang viral di mana yang dilansir dari Kompas.com bahwa banyak pasien yang dirawat di rumah saja dengan melakukan isolasi. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua pasien COVID merespon imun yang buruk dan menimbulkan gejala. Bahkan sebagian besar pasien yang terinfeksi positif COVID-19 memiliki gejala. Namun dilansir dari Kompas TV YouTube bahwa di sana mereka menjelaskan bahwa ada rumah sakit yang mengubah data pasien untuk kemudian dianggap positif COVID-19 demi mendapatkan dana dari pemerintah yang memang seharusnya diperuntukkan oleh orang-orang pasien yang memang positif COVID-19. Namun ada juga pasien yang mau dibayar oleh pihak rumah sakit untuk dijadikan pasien positif COVID-19 yang dilansir dari YouTube Tribun Timur. Kita melihat dari berita tersebut bahwa masyarakat yang mau dibayar tersebut mungkin ada beberapa faktor sehingga membuat mereka mau dibayar oleh pihak rumah sakit. Faktor-faktor tersebut yang pertama itu faktor ekonomi, di mana orang yang dibayar rumah sakit mereka adalah orang yang terdampak COVID, mungkin karena di PHK atau pendapatan berkurang atau tuntutan keluarga terlalu besar oleh adanya COVID-19.
Yang kedua, lemahnya hukuman atau kurang tegasnya peraturan pemerintah sehingga pakar kesehatan melakukan semena-menanya demi mendapatkan dana dari pemerintah. Maka dari itu diperlukan ketegasan dari pemerintah dan selalu memberikan seluruh rumah sakit yang ada pasien yang positif COVID-19. Yang ketiga, kapasiti, kemampuan adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku internal yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulitkan mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undangan. Yang kita ketahui tentang kesehatan bahwa yang mengetahui semua adalah para pakar di bagian kesehatan. Mereka lah yang mempunyai kemampuan yang dapat melihat seperti apa COVID-19. Sebagai masyarakat biasa, kita hanya mengetahui sekilas tentang COVID-19, bahwa ada virus yang sedang menyerang kita sekarang ini tanpa kita ketahui bahwa kita terkena penyakit tersebut. 17. Communication atau komunikasi adalah faktor yang peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau belum, untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju. Pihak yang dituju untuk berlakunya peraturan perundang-undangan itu harus mendapatkan informasi yang jelas juga. Bukan hanya kita yang harus mendapatkan informasi tentang mereka, tapi juga mereka harus mendapatkan informasi dari kita tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, komunikasi dan publikasi melalui media massa menjadikan sangat penting. Sebelum pemerintah melakukan peraturan misalnya tentang COVID saat ini, di mana pemerintah harus mengkonfirmasikan kepada masyarakat bahwa mereka akan melakukan peraturan disesuaikan oleh peraturan perundangan tentang COVID-19, sehingga dari itu perlunya komunikasi pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, karena kebanyakan saat ini lebih banyak berita hoax yang menyebabkan masyarakat menjadi takut. Yang kelima, kategori interest atau kepentingan. Kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan pameran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan pameran ini mungkin menjadi penyebab perilaku bermasalah dalam penyebaran virus corona. Itu tentu banyak pihak pemerintah yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona ini dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang berikut prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau mematuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan. Dari faktor ini terkandung juga keharusan agar pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Untuk itu tidak diperhatikan produknya dapat terkena penguji yudisial. Secara formal, masyarakat kurang mendapatkan edukasi atau sosialisasi dari pemerintah sehingga gampang ditipu oleh pihak kesehatan. Seperti yang kita baca atau kita dengar bahwa banyak masyarakat yang tidak terdampak COVID, namun oleh pihak kesehatan memasukkan atau mengkategorikan masyarakat tersebut sebagai positif COVID-19. Maka dari itu hal ini diperlukan tanggapan pemerintah atau tindak lanjut pemerintah sehingga kejadian itu tidak terulang lagi. Yang ketujuh, ideologi. Kategori ini menunjukkan pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Pemerintah segera melakukan teguran kepada pihak kesehatan untuk tidak melakukan hal tersebut. Masyarakat mulai berpikir dan memahami dan merasakan bahwa apa yang diberikan atau dianjurkan sangat berguna bagi masyarakat. Setidaknya dengan adanya berguna bagi masyarakat. Setidaknya dengan adanya 7 indikator atau faktor tersebut terdapat dalam NA Rancangan Peraturan Perundang-undangan, maka masyarakat akan dapat melaksanakan dengan sukarela dan bertanggung jawab. Namun kita lihat sejauh ini begitu banyak kejadian tak terduga saat COVID-19 melanda di Indonesia. Salah satunya tadi itu
Tadi isu tentang pasien yang bukan positif corona, tapi dari rezim kesehatan memasukkan mereka ke dalam kategori positif corona-19. Kita melihat berita atau menonton atau yang dilansir dari mliputan6.com. Di situ menjelaskan bahwa ada dokter di rumah sakit Manado menyogok keluarga pasien agar setuju meninggal karena virus corona atau COVID-19. Hal ini kurang perhatiannya dari para pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal ini selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini tidak ketahui untuk mengatasi terjadinya hal-hal seperti yang diberitakan bahwa banyak yang pasien yang bukan pasien positif tapi oleh pihak kesehatan mereka dijadikan positif COVID-19. Yang berikutnya melakukan tahanan kepada pihak kesehatan yang melakukan hal tersebut dan memberikan sanksi sehingga mereka yang melakukan tersebut memiliki kesadaran dan efek jerah. Yang ketiga, pemerintah harus bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk memberikan edukasi atau solusi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengerti bagaimana ciri-ciri orang yang terkena COVID-19 agar masyarakat tidak gampang ditipu oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja penjelasan tentang COVID yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.